Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli hamidan wa musalliyan wa musaliman ala rasulihil karim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat kasih sayang dan limpahan karunia dan rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan di atas dunia ini. Salawat dan salam juga kita panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW. Berkat kerja keras beliau, kita bisa keluar dari alam kegelapan, alam penuh kebodohan, kejahilan, dan ke alam yang terang benderang seperti saat sekarang, dan berilmu pengetahuan seperti saat sekarang. Alhamdulillah, anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan Bapak kasihi, kita telah selesai melaksanakan kegiatan didikan subuh. Maksud didikan subuh ini adalah didikan yang diadakan mulai dari subuh sampai pagi hari. Jadi sebenarnya didikan subuh ini dimulai ketika azan subuh berkumandang. Didikan subuh dimulai ketika azan subuh kita bangun tidur. Ketika mendengar muadzin azan subuh sudah dimulai waktu didikan. Didikan pertama yaitu bangun tidur ketika orang azan subuh. Itu kegiatan didikan pertama. Jadi kalau kita bangun setelah orang azan, ini berarti kita terlambat untuk ikut didikan. Jadi besok didikan subuh kita ini ketika kan terdengar azannya. Siapa yang tak mendengar azan subuh? Ada yang tak mendengar azan subuh tak? Apakah ada anak-anak Bapak yang tidak mendengar azan subuh dari rumahnya? Baik dari masjid kita atau dari masjid-masjid lainnya. Ada tak? Berarti semuanya mendengar. Kenapa kita malas untuk bangun tidur? Karena ketika tidur kita diikat setan. Ya kan? Diikat di kepala, diikat di kaki, diikat di bagian perut atau dada. Jadi setan ketika tidur mengikat kita. Ketika kita bangun mendengar suara azan, setan ramai-ramai membisikkan ke telinga kita. Jangan pergi, jangan pergi. Setanku kerajonyo mengganggu umat manusia. Menggoda supaya kita jangan melakukan kebaikan. Supaya kita tidak patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka dan nanti di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam. Itulah tugas setan, menggelincirkan, menggoda umat Islam, menggiring umat Islam, anak-anak, bapak-bapak, seluruh umat, seluruh orang digoda oleh setan supaya tidak taat perintah Allah, supaya melakukan kesalahan-kesalahan. Itulah tugas setan. Bagaimana kita ini melakukan kesalahan, bagaimana kita diribut,
bagaimana kita jalan-jalan, bagaimana kita berkeliaran ke sana kemari, itu godaan setan. Jadi kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa artinya? Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan sesuatu hal kejahatan atau mengganggu teman, mengejek teman, menertawakan teman, memukul teman, maka ini kita sedang diganggu. Apa yang mau kita baca kalau kita diganggu setan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, coba sama-sama. Artinya, coba baca sama-sama. Baca dari pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya bagus. Ketika kita mau berniat mengganggu teman, kita baca itu astagfirullahaladzim setelah itu. Setelah kita baca a'udzubillah, kita baca astagfirullahaladzim. Jangan kita lihat teman kita. Jangan kita lihat kesalahan teman kita. Kita lihat kesalahan kita dulu. Jangan tunjuk-tunjuk teman kita salah. Bapak tahu yang mana, kalau nampak sama bapak, langsung bapak hukum. Jadi kita jangan tuduh-tuduh teman kita kalau tanpa menuduh tanpa bukti, apa namanya? Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Jadi kita tidak boleh menfitnah orang lain. Kita tidak boleh menfitnah orang lain. Kalau ada teman kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kita doakan supaya dia berubah menjadi baik. Dan seterusnya mengenai didikan suku tadi, untuk selanjutnya ketika azan subuh, setan ramai-ramai menggoda kita, memacik awak, nak jannamu awak jago. Jadi awak ingat ketika azan tu, awak ingat langsung, awak sekarang sedang diganggu setan secara bersama tak? Langsung duduk awak, baca doa bangun tidur langsung. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Artinya, itu artinya. Artinya, ya. Jika, kalau yang belum tahu artinya, besok minta kertasnya sama bapak hafal di rumah untuk minggu ke depan ya. Doa pertama yang kita baca ketika kita hidup setelah mati sementara, tidur itu mati sementara. Jadi ketika kita hidup lagi setelah bangun tidur, doa pertama supaya kita tidak diganggu setan sehari-hari, kita baca doa bangun tidur. Doa ini wajib, bukan untuk anak-anak saja. Setiap orang, anak kecil, orang dewasa, remaja, kakek-kakek, nenek-nenek, pemuda, semuanya wajib membaca doa bangun supaya kita selamat untuk menempuh kehidupan kita sehari. Jadi ketika azan berkumandang subuh,
kita langsung mencaduk. Tahu mencaduk? Apa mencaduk tu? Mencaduk tu langsung duduk. Langsung baca doa. Setelah sebentar awak tenang duduk sekitar 3 minit, langsung tegak. Kalau tak tegak awak diegang dia setan balik lalu balik ni. Suruh lalu balik mata awak sakit kan. Santai lelah. Orang kan azan lalu. Orang sadar tunggulah kamat. Orang kamat baru awak ambil duduk. Tidak boleh menunjuk teman-teman. Tidak boleh menunjuk. Kita diri kita sendiri. Kita praktikan diri kita sendiri. Apakah kalau awaklah memperhatikan diri awak sendiri, insya-Allah tidak ada teman awak yang akan berbuat salah. Ya kan? Awak perbaiki diri awak sendiri. Awak ingat diri awak, kesalahan awak ini. Awak perbaiki. Insya-Allah tidak ada yang akan berbuat jahat. Tidak ada yang berbuat jahat, tidak ada yang berbuat salah. Mana sampai? Dia sampai ke mana? Apa tu? Tak, itu kan belum tahu. Haji. Di mana haji tahu langsung. Bisa saja orang mencari haji yang mencatat yang lain untuk mengalihkan perhatian orang lainnya. Mencarinya ke haji, yang catatnya yang lain. Awaklah menuduh usul-usulan ke kawan awak. Jadi awak tidak boleh usul ke kawan awak. Usul tu apa ya? Siapa yang tahu suuzon? Suuzon itu artinya berburuk sangka. Apa arti suuzon? Berburuk sangka kepada teman-teman, berburuk sangka kepada orang tua, berburuk sangka kepada guru. Tidak boleh menuduh orang lain. Kalau kita menuduh orang lain, lihat diri kita sendiri. Tidak boleh menuduh abang awak, tidak boleh menuduh adik awak. Tak dia lah. Kalau permisi ke WC boleh. Ya kan? Jadi dari sampai di mana tadi? Suuzon itu buruk sangka. Awak menyangkut teman-teman awak itu berbuat yang tidak baik. Tidak boleh. Tidak boleh awak menyangka buruk. Dan awak menilai diri awak sendiri-sendiri. Apa kesalahan awak? Ketika awak menjunjung kursi, itu lagi diapukan, dibisik-bisikkan. Ya kan? Dan ketika mencontohkan menjunjung kursi itu juga digoda oleh apa macam? Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Astaghfirullahaladzim. Sudah tua kembali. Mata tidak boleh melirik ke sana kemari. Sebab kalau kita tidak tidak fokus, tidak konsentrasi, awak akan lama pulang. Jadi setelah awak mendengar azan subuh, awak cepat bangun, tidur, berdiri langsung ke sumur. Pertama yang awak harus cuci kaki awak, siram kaki awak jauh air supaya setan itu terbang. Setelah itu awak berwuduk. Setelah sampai di kamar mandi berwuduk. Setelah berwuduk mandi subuh. Ya, mandi subuh itu sehat.
Sebenarnya berwudu dulu baru mandi. Sebab kenapa kita berwudu dulu baru mandi? Sebab ketika kita tidur badan kita panas. Kalau langsung mandi langsung terkaju darah wak. Jadi diapun dulu untuk berwudu dulu. Sudah itu baru mandi. Nah, setelah mandi ulang wudu balik. Yalah. Tidak ada yang berbicara Bapak. Nah. Jadi untuk minggu depan tadi, untuk minggu depan tidak ada yang terlambat datang didikan. Setelah kita mendengar suara azan kita bangun. Cece kita setelah khatam nanti kita sibuk dulu, kita sibuk mempersiapkan khatam kakak-kakak kita. Lah, setelah kita bangun tidur langsung menuju masjid. Sholat subuh di masjid untuk minggu depan kita sholat subuh di tidak ada yang bergerak karena kita akan pulang. Jadi hanya sekian saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Untuk itu setelah kita pulang nanti kursi susun sendiri-sendiri. Jadi hanya Jadi akhir kata banyak salah Bapak, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita baca doa kifaratul majelis. Terima kasih Bu. Siapa yang duduknya yang bagus boleh pulang nanti. Silakan.